Siaran televisi analog se-Jabodetabek dan juga ratusan kota lainnya dimatikan mulai tengah malam tadi. Transisi tentu tidak instan, ada prosesnya. Tetapi masyarakat menyambut baik dan tentu saja TV digital bisa memberikan pengalaman menyaksikan tayangan yang lebih baik. Apa yang mungkin masih menjadi kendala saat ini dan bagaimana persiapan pemerintah untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan ini. Kita bahas bersama narasumber, sudah bergabung melalui secara virtual. Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bang Usman, selamat malam. Halo Bang Usman, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bang Usman sudah bergabung malam hari ini. Saya sapa juga Pak Muhammad Reza. Mas Reza, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, KPU Pusat. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam Putri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung pada malam hari ini. Kita sama-sama menyambut situasi atau kondisi sesuatu yang sangat bersejarah bagi dunia penyiaran di Indonesia. Bang Usman, sepanjang hari ini bagaimana Kominfo memonitor perpindahan siaran analog ke digital ini? Apakah seluruh kanal kemudian sudah mematikan siaran analognya atau bagaimana Bang Usman? Ya, jadi memang belum seluruh kanal ya, seluruh stasiun televisi mematikan siaran analog mereka begitu. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Mahfud, beberapa stasiun televisi yang belum beralih ke TV digital dan Menko Polhukam Profesor Mahfud mengatakan itu ilegal begitu. Nah, jadi kita berharap teman-teman stasiun televisi yang belum beralih ke TV digital ya segera beralih ke TV digital sebagai bentuk kepatuhan ya terhadap undang-undang gitu. Selain itu juga yang harus kita catat bahwa atas permintaan ATVSI sebetulnya pada tanggal 5 Oktober kita sudah ASO ya, tetapi atas permintaan ATVSI minta dimundurkan dan dimundurkan itu tanggal 2 November kemarin. Artinya ada kesepakatan juga di antara kita semua, antara penyelenggara multiplexing dan Kominfo waktu itu. Nah, karena itu selain bentuk kepatuhan terhadap undang-undang, beralih ke TV digital juga adalah bentuk menghormati ya keputusan kesepakatan yang kita buat sendiri, begitu Putri. Bang Usman, apa kemudian proses yang dilakukan oleh Kominfo melihat masih ada beberapa stasiun yang kemudian belum beralih sepenuhnya? Ya, kita tentu saja berdasarkan arahan Menkominfo, ya kita akan melakukan pendekatan-pendekatan ya secara baik. Tetapi memang tentu saja ada batasnya, ada batasnya karena kalau kita biarkan maka kita memperlakukan secara tidak setara antara stasiun televisi yang patuh begitu dengan undang-undang dengan stasiun televisi yang tidak patuh dengan undang-undang. Nah, sekali lagi kami meminta ya teman-teman stasiun televisi yang belum mematikan ASO, belum beralih ke TV digital untuk segera ya supaya kita tidak perlu mengambil langkah-langkah yang saya kira ya tidak begitu mengenakan kan begitu ya. Sebaiknya memang ada kesadaran ya, ada kepatuhan terhadap undang-undang dan kesepakatan yang sudah kita buat begitu. Kesepakatannya dibuat sendiri gitu ya dan disepakati bersama. Mas Reza, bagaimana? Mas Reza, bagaimana KPI melihat pelaksanaan ASO yang sudah diterapkan secara penuh hari ini ya di Jabodetabek? Baik, terima kasih Putri. Tentu saja Putri, kami di KPI Pusat dan KPI daerah tentu saja mengapresiasi kepada lembaga-lembaga penyiaran yang sudah migrasi dari analog ke digital. Bagi kami, ini adalah sejarah penting untuk negeri ini. Kita memberikan hak kepada publik mendapatkan gambar siaran dengan lebih baik. Daya jangkaunya juga pasti lebih luas dari analog. Nah, kami juga mengapresiasi info yang kami terima kemarin dari Direktur Teknik TVRI sebagai lembaga penyiaran publik cut off analog seluruh Indonesia.
Karena sebagai lembaga penyiaran publik memberikan contoh taat pada undang-undang. Jadi perpindahan itu bukan hanya TVRI saja, tapi ada 126 penyelenggara siaran digital yang tersebar di seluruh layanan yang ada di TVRI itu ikut. Misalnya di Jakarta ada 7 yang sama TVRI, di Jambi ada 8, di Sumut ada 5, Sulsel ada 5, dan seterusnya. Bahwa kemarin ada kendala-kendala teknis, kami mendorong seperti yang sudah disampaikan agar Kominfo bisa segera melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya kemarin ada soal STB, tapi tetap saja comply pada perintah undang-undang terkait ASO ini. Hormat kami kepada Pak Menko Polhukam juga yang sudah dengan tegas menyatakan tadi terkait apa yang dilakukan, dan terima kasih juga kepada Kominfo yang melakukan pendekatan persuasif, tapi juga perlu ketegasan juga Pak Usman, karena ada banyak TV yang sudah berpindah dan tinggal sebagian kecil yang belum melakukan pindah ke digital. Di dalam rapat dengan Menko Polhukam sebenarnya kebetulan kami hadir pada saat itu Pak Usman, dipimpin oleh Prof. Mahfud, disampaikan pada waktu itu dimulai ada 227 ya kalau saya tidak keliru Pak Usman, kabupaten kota yang ASO 2 November. Ini artinya apa? Masih ada 287 wilayah lagi yang harus diselesaikan. Nah, salah satu alasan yang paling penting itu adalah realisasi set-top box 4,4% seluruh Indonesia. Nah, kami meminta dengan sangat agar ini diselesaikan, dan tentu saja ketegasan itu penting karena ini ada komitmen. Ya kalau tidak kalau tidak patuh pada komitmen, ya tentu saja ada ketegasan yang harus diberikan oleh pemerintah. Karena terus terang Pak Usman, Putri, bahwa tempat bertanya paling banyak itu di daerah itu banyak di KPID. Teman-teman KPID itu banyak menyampaikan kepada kami soal STB dan aturan dan segala macam itu yang sering disampaikan di daerah. Nah, ini penting sekali. Jadi di daerah keluhannya itu ya, Mas Reza ya, soal STB dan soal masih belum seluruhnya beralih gitu ya, Mas Reza ya. Oke. Bang Usman, ada banyak yang di daerah sudah mereka rata-rata sudah di digital. Iya, betul. Bang Usman, silakan Bang Usman. Ya, jadi memang ada 3 syarat untuk dilakukan ASO di satu wilayah siaran atau kota kabupaten. Yang pertama adalah ada siaran analog di daerah tersebut. Jadi tidak semua wilayah di Indonesia atau daerah di Indonesia ini memiliki ya atau bisa menangkap siaran analog. Jadi banyak wilayah di Indonesia, ada 173 yang sejak dulu sudah menikmati siaran digital. Ya, kalau kita jalan ke kampung-kampung ada parabola besar, nah itu kampung tersebut sudah menikmati siaran TV digital, tidak ada analog gitu. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah multiplexingnya, MUX-nya itu sudah siap. Ya, yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan LPP dan LPS atau lembaga penyelenggara multiplexing. Nah, ini juga relatif bisa dipenuhi, tentu masih ada kekurangan di beberapa wilayah begitu, atau LPS ini belum bisa memenuhi seluruhnya ya. Kalau TVRI sudah bisa dikatakan selesai kewajiban menyelenggarakan atau mengadakan multiplexing. Dan yang ketiga, nah ini kendala yang terbesar tadi sudah disampaikan Mas Reza, soal distribusi set-top box yang masih kecil. Set-top box itu kewajiban siapa? Kewajiban pemerintah 1 juta. Dan kemudian kewajiban lembaga penyelenggara multiplexing atau LPS ini yang selebihnya atau sekitar angka awal itu 5,7 juta. Kalau kita lihat tingkat distribusinya ini kan masih sangat kecil. Kemarin di Jabodetabek itu sudah 98,7 sampai kemarin. Tentu sekarang sudah bertambah karena kita membuka posko bagi masyarakat yang masuk kategori rumah tangga miskin ekstrim begitu, ya itu bisa melapor ke posko tersebut. Ya ada 6 posko berbentuk fisik, ada hotline juga, ada cek bantuan stb.kominfo.id. Ini banyak masyarakat yang sudah melaporkan mereka belum mendapat STB, masyarakat atau rumah tangga miskin, dan kita mengeceknya karena mungkin mereka bisa saja toh tidak termasuk kategori rumah tangga miskin. Begitu, Putri. Bang Usman, target kemudian untuk menyebarkan STB ini berapa lama Bang Usman? STB yang kemudian sudah disediakan
oleh pemerintah dalam waktu 1 bulan Ya. atau 2 bulan ke depan atau bagaimana? Ya, kalau yang disiapkan pemerintah itu sudah sebagian besar terdistribusikan. Ya. Sudah sebagian besar terdistribusikan. Angkanya antara 60-70% begitu. Ya, bahkan pemerintah untuk wilayah Jabodetabek itu menalangi yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga penyelenggara multiplexing, ya, oleh LPS, itu menalangi supaya 100% lah, katakanlah begitu ya. Yeah. Nah, karena itu seberapa cepat, seberapa target, sebetulnya sangat tergantung pada lembaga penyelenggara multiplexing, seberapa cepat mereka mendistribusikannya. Ya, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah misalnya untuk melakukan updating data soal rumah tangga miskin yang harus kita berikan secara gratis set top box begitu. Nah, jadi kita kepinginnya tentu semakin cepat semakin baik begitu ya, dan persiapan-persiapan terus kita lakukan supaya daerah-daerah lain yang jumlahnya tadi 200-an lebih kota kabupaten, 292 itu bisa juga segera menikmati siaran televisi digital. Ya, Mas Reza, kalau informasi dari teman-teman KPI di daerah, excitement-nya seperti apa ya? Ya, tentu saja sebenarnya kan untuk masyarakat di daerah penerimaan gambar yang lebih yang lebih bersih itu menjadi sesuatu yang menarik. Saya pernah datang ke salah satu daerah bersama teman-teman KPID. Masyarakat itu pasang antena itu sampai 15 meter loh analognya, Putri. Tinggi antenanya. Dan mereka cuma dapat, tadinya itu pakai analog, cuma dapat sekitar 6-7 kanal siaran. Begitu karena saya lihat itu siarannya TV-nya udah digital, begitu kita search dia dapat hampir 20 siaran. Itu luar biasa, mereka juga kaget begitu ya. Begitu kita informasi itu mereka mendapatkan gambar yang luar biasa. Dan jangan lupa kita ini ada mau nonton bola, mau ada Piala Dunia, Pak Usman. Kita mau ada Piala Dunia, dan tentu saja ini kemeriahan tersendiri, ini penting juga dan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tentu saja ini juga termasuk yang kami ingatkan pada saat rakor bersama Menko Polhukam, kita ini mau ada Piala Dunia dan tayangan yang bersih begitu, itu menjadi hak masyarakat untuk menerimanya. Saya pernah, Putri, nonton timnas pakai analog, itu pusing. Karena banyak bayangnya dan banyak semut tawurannya di analog. Lebih banyak semutnya daripada pemainnya ya? Ya, ini kalau Putri dan seperti ini lebih banyak semutnya daripada lihat Putri begitu ya. Jadi pakai analog ini tentu saja itu tidak baik bagi masyarakat. Menonton siaran dengan bersih itu merupakan hak mereka begitu. Mereka sudah ada. Ya, ada hak mereka di situ. Betul. Signalnya udah bisa mereka terima, tapi mereka harus putar kiri, putar kanan, kan repot gitu. Ini menjadi excitement masyarakat terkait penerimaan siaran digital ini. Mas Reza, tapi bagaimanapun seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bang Usman dan informasi yang berkembang sepanjang hari ini, masih ada memang lembaga penyiaran yang tidak mematikan siaran analognya. Bagaimana ini berdampak kemudian pada pola pengawasan KPI, Mas Reza? Ya, jadi pertama kami sekali lagi mau memberikan apresiasi kami kepada Pak Menko Polhukam ya, yang sudah memberikan pengumuman tadi. Tapi untuk pengawasan KPI, saya jaminkan kami tidak terganggu pengawasan. Karena bagaimanapun juga yang bersiaran di analog itu belum mematikan di analog, mereka tetap ada di digital. Artinya mereka tayang secara simulcast. Di analog tetap masih ada, di digital ada gitu. Tapi kami di KPI sendiri kami tetap memantaunya di digital gitu. Jadi untuk pengawasan tetap ada di digital. Karena siarannya ada di digital gitu. Tapi apakah ada sekarang upaya KPI kemudian untuk juga mendorong transisi ini? Mendorong migrasi ini agar sesegera mungkin dilakukan oleh teman-teman mereka para pemilik stasiun televisi? Ya, tentu saja begini. Putri, kami Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah itu dalam digitalisasi penyiaran ini ada 3 fungsinya. Tadi pengawasan isi siaran, kemudian membantu sosialisasi dan koordinasi, serta menindaklanjuti aduan masyarakat. Kami sudah melakukan, KPI Pusat dan KPI Daerah, melakukan 3 hal tersebut, baik dari pengawasan, membantu sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, seperti penyampaian Bang Usman tadi, karena ada
informasi harus ke Pemda, harus verifikasi data, hingga menindaklanjuti aduan masyarakat. Contoh, kami pernah dapat aduan dari KPID Maluku terkait penyebaran STB dikeluhkan, diberikan di wilayah-wilayah yang tidak ada siaran analog. Nah, kami teruskan ini ke Kominfo, kemudian diverifikasi kembali. Begitu juga dari Riau. Dari Riau itu ada STB-nya sudah diedar tapi pemancarnya rusak. Nah, kami sampaikan ke penyelenggara multiplex, karena penyelenggara multiplexnya ada TVRI. Dan ini juga ditindaklanjuti. Kami meneruskan aduan misalnya dari Kepri, kualitas waktu itu siaran MotoGP begitu. Putus-putus, kami teruskan ke penyelenggara multiplex. Ini adalah tugas KPI. Dan kami juga membantu karena kami ikut dalam beberapa rapat koordinasi bersama Kominfo dan juga lembaga penyiaran. Ikut memberikan gagasan-gagasan bagaimana kemudian agar ini tetap bisa berjalan sesuai dengan target yang ada di undang-undang. Kami juga bahkan pernah diundang kantor staf presiden di KSP itu di Deputi 7 bersama Kominfo terkait isu-isu daerah, pemerataan infrastruktur dan penyiaran. Saya kira sebenarnya pada akhirnya sebenarnya nanti sekali lagi mungkin mohon dengan sangat Pak Usman, ini ketegasan sekali lagi. Ketegasan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait beberapa hal yang saya bilang memang sangat teknis sebenarnya, tapi ini mempengaruhi begitu. Karena bagaimanapun juga analog switch off di satu daerah seperti disampaikan Pak Usman tadi dipengaruhi oleh tiga poin. Salah satu poinnya adalah penetrasi infrastruktur penerima siaran digital. Begitu Putri. Iya. Mas Reza, kalau Anda lihat sekarang kira-kira atau secara garis besar apa sebenarnya yang dampak yang paling sangat terasa dari analog switch off ini, Mas Reza, yang bagi industri pertelevisian? Untuk industri tentu saja, Putri, persaingan akan semakin ketat. Karena bagaimanapun juga akan ada, sekarang saja kan misalnya di daerah yang biasanya 7 atau 8, sekarang saja ada penambahan penyelenggara siaran digital baru, gitu kan. Kedepannya apa? Nah, pola siarannya mungkin akan berubah atau bisa jadi tidak kan begitu. Ini terjadi di beberapa negara tetangga yang migrasi siaran digitalnya lebih dahulu. Saya ambil contoh misalnya begini, Taiwan itu ASO 30 Juni 2012. 30 Juni 2012 terjadi perubahan pola acara siaran. Yang kemudian drama, seri, film, anak-anak, siaran anak itu kemudian di digital mendominasi. Kemudian yang news entertainment malah turun. Yang dari 13% turun 11%, entertainment, musik segala macam malah turun. Berbanding terbalik misalnya dengan Malaysia. Malaysia itu akhirnya 31 Oktober 2019 kalau saya tidak keliru, itu reality TV yang tadinya 12% dia meningkat ke 21%. Jadi film, kartun, komedi, program anak rata-rata itu turun kalau di Malaysia, turunnya 2-4%. Sementara news dan drama seri itu programnya naik 2-3%. Kita belum tahu apakah nanti di Indonesia pasca ASO mengarahnya akan kemana. Meski mulai nambah. Contoh, TV berita yang dulunya cuma 3 misalnya sekarang kan ketambahan. Ada mulai bertambah 2, bertambah 3 termasuk CNN kan. Itu mulai bertambah. Kemudian ada siaran anak. Dulunya itu siaran anak paling sedikit. Kami sering capek untuk kemudian menyampaikan, tidak capek-capeknya menyampaikan kepada lembaga penyiaran. Siaran anak dong dimasukkan. Sekarang mulai ada TV anak. Di siaran digital ada TV anak. Ada mulai ada TV sport. Pertumbuhan TV religi dan beberapa jenis TV lainnya. Ini kontennya akan semakin beragam. Ruh dari Undang-Undang 32 terkait keberagaman konten ini mulai nampak di TV digital. Nah, tentu saja kami di KPI Pusat itu sedang menyiapkan, utamanya di bidang saya, itu terkait database program siaran. Sedang kami siapkan dulu, nanti insya Allah kami akan butuh kerjasama dari lembaga penyiaran, sehingga nanti akan terlihat, misalnya di Jakarta program siaran apa mendominasi. Begitu juga dengan daerah lain. Dan tentu saja perubahannya signifikan. Kalau dulu kan penyelenggara siaran sering fokus dengan konten, dia juga fokus dengan daya jangkau, Putri. Nah, sekarang dia hanya fokus pada kontennya saja. Jadi persaingan konten akan semakin ketat, karena persaingan ketat tentu saja sumber daya manusia kebutuhannya akan semakin banyak. Nah, sehingga penting sekali akan ada sharing produksi, sharing konten lokal, dan banyak hal yang akan kemudian di industri itu akan menjadi sesuatu yang bersaing secara ketat gitu. Betul, bersaing secara ketat, dan intinya adalah memberikan sekali lagi hak kepada masyarakat untuk bisa memperkaya tayangan yang bisa mereka pilih gitu ya. Bang Usman terakhir, Bang Usman terakhir ke Anda, kita lihat sekarang memang ini masih proses semuanya, terutama untuk mereka yang belum sepenuhnya melakukan analog ke digital, dari analog ke digital.
dan Anda mengatakan pendekatan dilakukan. Tapi berapa lama target yang akan ditetapkan oleh Kominfo untuk ini? Ya, kita sebetulnya menginginkan teman-teman itu segera beralih, ya lebih cepat lebih baik ya. Ya, tetapi saya kira malam ini adalah batas untuk mereka beralih ya. Kalau tidak ya tentu saja kita akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat sebetulnya ISR-nya kan ini sudah dicabut izinnya ya, izin stasiun radionya sejak kemarin pada dasarnya begitu ya. Tetapi memang bagaimana mematikan siaran analognya ini yang memang membutuhkan kesadaran teman-teman stasiun televisi yang belum bermigrasi ke digital, yang masih mempertahankan siaran analog ya. Tetapi sekali lagi seperti disampaikan Mas Reza, tentu kami akan tegas ya, tetapi pendekatan yang bersahabat itu tetap kami kedepankan, walaupun itu tentu saja ada batasnya begitu, sebagai sebuah perlakuan yang sama di muka hukum begitu, equality before the law. Ini teman-teman yang sudah patuh kepada hukum, patuh kepada kesepakatan, ya ini kan tidak baik juga ya kalau ada yang tidak patuh tetapi dibiarkan begitu saja begitu. Ya, oke, baik. Baik, kami tunggu terus perkembangan terbarunya. Terima kasih sekali lagi Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga ada Mas Reza, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPU Pusat. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita kawal bersama-sama migrasi ini. Terima kasih. Terima kasih Putri, terima kasih Mas Reza.